Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi UAS Fisika Dasar 2A-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini itu ada di modul ke-12 yaitu mengenai gelombang elektromagnetik. Di sini capaiannya mampu memahami gelombang elektromagnetik atau GEM. Soalnya pilihan berganda dan tipenya itu mudah gitu. Oke, nah sebelum kita membahas soalnya, kita akan berkenalan dulu apa itu gelombang elektromagnetik. Jadi ini merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi arahnya itu tuh saling tegak lurus gitu. Jadi di arah sumbu Z-nya itu merupakan medan listrik, kemudian di arah sumbu Y-nya itu merupakan medan magnet. Kemudian hubungan antara medan listrik dan medan magnet ini itu dirumuskan dengan persamaan ini. Jadi di sini tuh C itu sama dengan E dibagi dengan B kayak gini. Sehingga kalau misalkan C-nya pengen dipindahin ke bawah gitu ya. Jadi di sini B sama dengan E dibagi dengan C gitu. Tapi intinya itu yang ini gitu. Kemudian di sini ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu yang geraknya itu saling tegak lurus gitu. Jadi gerak gelombang itu kayak gini, transversal. Jadi dia itu bergeraknya itu tegak ya kan, bergerak tegak kemudian lurus ke samping gitu. Kemudian merambat dalam ruang hampa. Jadi pada ruang hampa gelombang elektromagnetik ini bisa merambat. Yang ketiga mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi dan polarisasi. Jadi ini tuh sama aja kayak sifat-sifat di gelombang biasa. Kemudian yang keempat arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kemudian yang kelima terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi setiap kali gelombang ini bergerak itu kan terjadi perubahan medan magnet dan medan listriknya gitu. Jadi kayak misalkan nih, ini kan medan listriknya itu segini ya, tiba-tiba bergerak lagi medan listriknya lumayan besar gitu. Bergerak lagi semakin besar, bergerak lagi semakin kecil gitu. Kemudian menurun sampai 0, kemudian minus 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 gitu. Kayak gitu. Jadi selalu berubah gitu nilai dari medan listriknya. Kemudian next, di sini juga ada spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi di sini tuh ada beberapa gelombang elektromagnetik seperti radio, microwave, infrared, sampai sinar gamma. Nah, di sini tuh kita bisa melihat panjang gelombangnya, kemudian di sini tuh kita bisa melihat frekuensinya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, yang paling kiri itu panjang gelombangnya 10 pangkat minus 3. Yang paling kanan di sinar gamma itu panjang gelombangnya 10 pangkat minus 12. Artinya panjang gelombang pada sinar gamma ini, panjang gelombangnya itu kecil sekali ya teman-teman. Jadi 1 dibagi dengan 10 pangkat 12. Kemudian kalau kita melihat secara frekuensinya, sinar gamma ini memiliki frekuensi yang paling tinggi gitu. Kalau untuk radio memiliki frekuensi yang paling rendah. Nah, hubungannya nanti kalau teman-teman menghitung energi itu kan sama dengan H dikali dengan F gitu. Jadi sinar gamma ini memiliki energi paling besar kalau kita menggunakan persamaan ini. Karena energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Kalau frekuensinya besar maka nanti energinya besar. Berikutnya, di sini juga ada beberapa persamaan. Yang ini tuh persamaan medan listrik pada gelombang elektromagnetik, kemudian ada persamaan medan magnet pada gelombang elektromagnetik. Jadi persamaannya kayak gini, kayak persamaan gelombang biasa. Kemudian juga ada frekuensi. Frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Kemudian ada K bilangan gelombang yang besarnya itu 2pi dibagi dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Kemudian ada omega. Omega itu kan 2pi dibagi dengan T. Omega ini tuh kecepatan sudut, teman-teman. Atau sama dengan 2pi dikali F. Kemudian juga di sini ada intensitas gelombang. Intensitas gelombang itu biasanya ya kalau kita pengen melihatnya supaya lebih simpel itu kayak gini. I sama dengan P dibagi A. Jadi IPA gitu. Jadi ini merupakan intensitas gelombang. Nah, ini tadi hubungan si gelombang elektromagnetik dengan medan magnet terhadap kecepatan cahaya. Kita masuk ke soalnya. Ini saya kasih nama soal nomor 9A. Di sini tuh berikut adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian di sini tuh ada sifat-sifatnya. Pertanyaannya sifat gelombang elektromagnetik adalah pada nomor gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya sifat-sifatnya, yang ini dapat merambat ke dalam ruang hampa. Apakah ini benar? Benar, karena sifat dari gelombang elektromagnetik itu dapat merambat dalam ruang hampa. Kemudian yang kedua dapat dibelokkan oleh medan magnet. Nah, ini salah. Karena gelombang elektromagnetik itu tidak dipengaruhi oleh medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian yang ketiga merupakan gelombang transversal. Ini benar. Tadi di awal video sudah kita jelaskan bahwa ini merupakan gelombang transversal. Kemudian yang keempat kelajuannya sama dengan kelajuan cahaya. Ini benar. Jadi di sini memiliki kecepatan konstan dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini itu merupakan kecepatan cahaya. Kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu 1, 3, 4. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 9 bagian yang B. Di sini saya tulis 9 bagian yang B. Capaiannya mampu memahami gelombang elektromagnetik. Soalnya medan listrik yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik dituliskan sebagai satuan SI sebagai berikut ya. Jadi ini merupakan persamaan dari gelombang elektromagnetiknya. Tentukan A amplitudo medan magnet yang terkait dengan medan listrik. Yang B panjang gelombang, yang C frekuensi. Jadi di sini yang ditanya itu yang A amplitudo medan magnet, berarti di sini tuh BM-nya. Kemudian yang B itu panjang gelombang berarti lambda, yang C itu frekuensi. Nah, di sini kita coba jawab. Nah, sebelumnya di sini kalau kita pengen mencari BM, itu kan kita punya persamaan ya di video sebelumnya. Jadi hubungan antara medan magnet dengan medan listrik terhadap kecepatan cahaya itu persamaannya ini. Nah, persamaan ini kalau kita coba rapikan jadinya kan kayak gini, C sama dengan E dibagi B. Yang ini. Nah, ini sudah saya tuliskan juga tadi di awal video di bagian yang ini. Jadi C sama dengan E dibagi B. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk menjawab soal yang A ini. Jadi di sini tuh C sama dengan E dibagi dengan B. Gitu. Nah, di sini karena kita pengen mencari B, maka ini kita kali ke sana B-nya. Jadi B itu sama dengan E dibagi dengan C. Kayak gini. Nah, tapi di sini kita itu nggak tahu nih nilai E-nya itu gimana nih. Jadi kita akan coba melihat persamaan gelombangnya di sini. Jadi persamaan gelombang ini coba kita pecah ya. Jadi bentuk dasarnya itu kayak gini. EY itu sama dengan E max dikali dengan sin buka kurung di sini tuh KX dikurang dengan omega T. Kayak gini. Jadi persamaannya itu kayak yang di sini. Jadi E max dikali sin buka kurung K dikurang omega T. Persamaan yang ini. Jadi kita bisa tahu bahwa ini tuh kan E max ya. Jadi di sini tuh bisa kita lihat bahwa ini itu 100 ini merupakan E max. Jadi di sini E max itu sama dengan 100. Kayak gitu. Jadi di sini tuh E max, ini E max. Karena kan tujuan kita kan mencari B max ya. Amplitudo itu yang maksimum. Berarti di sini tuh maksimum, yang ini maksimum. Jadi di sini B sama dengan E-nya itu 100 dibagi dengan C. C itu merupakan kecepatan cahaya. Nilai C itu di sini itu 3 dikali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi di sini kita tulis 3 dikali 10 pangkat 8, maka nanti ini kalau kita hitung hasilnya itu 3,33 dikali dengan 10 pangkat minus 7, satuan dari medan magnet Tesla. Berikutnya kita masuk ke soal yang B. Yang B itu yang ditanya panjang gelombang. Panjang gelombangnya berapa? Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini itu kan kalau kita tulis ulang ya EY-nya di sini. Jadi coba saya tempelkan EY-nya di sini. Jadi EY itu sama dengan ini itu 100, kemudian di sini sin, di sini itu 1 dikali dengan 10 pangkat 7 X dikurang omega T. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa ini itu X berarti di sini X. Di sini itu K berarti yang ini tuh merupakan K. Jadi di sini kita dapat bahwa K itu sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat 7. Kayak gini. Nah, di persamaan sebelumnya, di sini kita sudah tahu bahwa K itu sama dengan 2pi dibagi lambda. Jadi ini bisa kita bawa ke sini. Jadi di sini K-nya menjadi 2pi dibagi dengan lambda sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat 7. Nah, lambdanya saya kali ke sana jadinya 2pi dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 7 sama dengan lambda. Nah, ini tinggal dilakukan perhitungannya. Jadinya lambda itu sama dengan 2 dikali dengan 3,14 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 7. Nah, ini kalau kita hitung nanti hasil lambdanya itu sama dengan 6,28 dikali dengan 10 pangkat minus 7 meter.
gitu. Berikutnya kita masuk ke soal yang C itu frekuensi. Yang C itu frekuensinya berapa? Gitu. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi lambda. Jadi di sini bisa kita tulis frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Kecepatan cahayanya itu kan 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambdanya. Lambdanya 6,28 dikali dengan 10 pangkat minus 7. Ini tinggal dilakukan perhitungan aja, nanti frekuensinya didapatkan sekitar 4,77 dikali dengan 10 pangkat 14 satuannya Hz gitu. Oke, jadi ini adalah pembahasan soal nomor 9 tipe yang B. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9 tipe yang C. Di sini soalnya hitunglah panjang gelombang. Berarti di sini itu yang ditanya. Yang ditanya itu lambdanya atau panjang gelombangnya. Dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sistem osilator antena pada gambar di bawah sini. Oke ya, di bawah sini itu ada L nilainya 0,253 mH dan C nilainya 25 picofarad. Oke, jadi di sini kita dikasih tahu ya, diketahui ada L. L itu nilainya 0,253 mH. Kemudian ada C nilainya itu sama dengan 25 picofarad. Nah, di sini kita coba ubah dulu ya satuan-satuannya. Di sini karena mili, maka kita kali dengan 10 pangkat minus 3 gitu ya. Jadi 0,253 dikali dengan 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian yang ini tuh pico. Kalau pico berarti dikali dengan 10 pangkat minus 12. Jadi kita tulis 25 dikali 10 pangkat minus 12 farad. Gitu. Nah, yang ditanya lambda. Sekarang kita jawab. Oke, nah di sini itu kan membentuk rangkaian LC ya, LC osilator nih. Dari gambar di sini dia bilang LC osilator. Oke, nah di sini kan ada gelombang elektromagnetik. Maka kalau gelombang elektromagnetik pasti akan berkaitan dengan cahaya. Oke, berkaitan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu nilainya 3 dikali dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Gitu. Oke, nah dari rumus yang sebelumnya kita udah tahu nih bahwa kecepatan cahaya itu sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Gitu. Nah, yang ditanya itu kan lambdanya ya, berarti frekuensinya pindah ke bawah. Jadi lambda sama dengan C dibagi frekuensi. Gitu. Nah, jadi kita akan menghitung lambdanya menggunakan rumus ini. Gitu. Tapi masalahnya di sini kita belum tahu nilai frekuensinya. Gitu. Nah, gimana nih caranya? Nah, di sini kita udah dikasih tahu bahwa sistem ini tuh LC osilator. Oke. Nah, pada materi osilasi LC sebelumnya kita udah menurunkan ya rumusnya bahwa frekuensi itu bisa kita cari dengan rumus 1/2pi dikali dengan akar LC gitu. Nah, ini rumusnya. Rumus ini udah kita bahas di soal sebelumnya ya. Nah, rumus ini itu udah kita bahas di soal nomor 7 gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan aja nilai-nilai yang kita ketahui. Di sini ada 2, pi itu nilainya 3,14 dikali dengan akar. Di sini ada L itu nilainya yang ini ya, 0,253 dikali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, ini 5. Terus dikali dengan C itu nilainya ini 25 dikali 10 pangkat minus 12 farad ya kan. Nah, gini. Oke, nah ini tinggal teman-teman hitung nih pakai kalkulator. Kalau teman-teman hitung hasil F-nya itu sama dengan 2 dikali dengan 10 pangkat 6 Hz. Gitu. Jadi ini nilai frekuensinya. Nah, nilai frekuensi ini tinggal teman-teman masukkan ke dalam persamaan lambda ini. Gitu ya. Jadi C itu nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi frekuensi. Nilainya ini 2 dikali 10 pangkat 6. Gitu. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja. Kalau teman-teman hitung hasilnya sama dengan 150 meter. Jadi besarnya lambda atau panjang gelombangnya adalah 150 meter. Gitu. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 9 tipe yang C. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang soal nomor 9, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi